komputer. Oke, materi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat sebuah layout dengan menggunakan div ya, div pada bagian CSS ya. Materi sebelumnya yaitu tentang CSS. Hari ini juga kita akan lanjut tentang materi CSS dengan topik bagaimana membuat sebuah layout sederhana ya, sederhana. Nah, ini saya ada tampilan sebuah layout di mana yang terdiri dari header, ini paling atas nih header, kemudian saya punya menu, ini navigasi menu, kemudian saya punya section atau bagian tubuhnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang sebelah kiri, kemudian tengah, dan sebelah kanan. Di mana sebelah kiri ini ada tulisan sponsor, kemudian ada logo Pullman Bubble, kemudian di sebelah tengah ada konten tentang tulisan teknologi rekayasa perangkat lunak, kemudian ada tombol submit, ada input text dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan saya punya menu-menu, ada program studi, ada dosen, mahasiswa, informasi dan lainnya. Kemudian di bagian bawah, bagian footer, nah ada tulisan copyright TRPL pemrograman web. Jadi ini tampilan sederhana yang saya buat dengan menggunakan kode CSS. Di mana tampilan ini terdiri dari header, yang paling atas ini header, yang warna biru ini header, kemudian menu, navigasi menu ya, yang bagian atas ini. Nah, ketika mouse-nya ngeklik home, maka akan berwarna oranye. Begitu juga dengan buat dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini gunakan hover nantinya. Kemudian bagian tubuhnya tuh, bagian sectionnya itu ada 3 bagian, sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Kemudian yang paling bawah yaitu footer yang paling bawah, dengan tulisan copyright TRPL pemrograman web. Nah, bagaimana untuk membuat layout seperti ini? Baik, saya akan tampilkan kodenya dan saya akan jelaskan. Terlebih dahulu saya membuat sebuah style di CSS, kemudian saya buat bagian-bagiannya, ada header, ada navigasi 1, ada nav 2, kemudian ada section, kemudian ada footer, kemudian ada top menu. Jadi bagian-bagian untuk layouting-nya itu saya menggunakan ini. Ada header, ada nav 1, ada nav 2, ada section, ada footer, ada top menu. Nah, untuk codingan header yang ini, header, nah itu bagian yang atas nih, yang ada tulisan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, di bagian header ini background-nya saya buat berwarna biru, kemudian color-nya berwarna putih, text align-nya berada di posisi center, posisi tengah, dan padding-nya 5 pixel saya buat. Jadi tulisan yang paling atas ini header-nya itu berwarna putih, tulisannya berwarna putih, background-nya berwarna biru. Nah ini header, kemudian background-nya blue, color-nya white, text align-nya center, padding-nya 5 pixel. Ini yang bagian header. Kemudian saya punya bagian layout yaitu top menu. Top menu di mana di sini saya buat background-nya berwarna hijau, ketinggiannya atau height-nya adalah 25 pixel, margin top-nya adalah 3 pixel, padding top-nya 5 pixel, padding left-nya 200 pixel. Nah, itu yang ini nih, yang warna hijau ini, yang background-nya hijau. Nah, ini bagian top menu. Saya buat namanya top menu. Jadi untuk penamaannya bisa boleh sama atau beda juga silakan. Asalkan ketika kita panggil itu harus konsisten. Kalau ini namanya top menu, ketika saya panggil div-nya itu juga harus top menu di sini. Sini harus top menu juga. Mana ya top menu? Wah, ini. Nah, kalau namanya bebas terserah Bapak Ibu. Kalau misalkan mau nama yang lain silakan. Misalkan ininya mau saya ganti namanya menu atas misalkan ini menu atas, otomatis di sini juga
Harus menu atas. Ketika saya panggil ini harusnya menu atas. Menu atas. Harus konsisten ketika dipanggil ID-nya itu harus sama. Kalau beda dia nggak akan kepanggil ID-nya, nama ID-nya. Jadi bagian top menu ini gunanya adalah untuk yang ini ya, yang paling atas ini. Berwarna hijau, height-nya 25 pixel, jadi ketinggiannya ini adalah 25 pixel. Kemudian margin top-nya adalah 3 pixel, jadi jarak antara atas ini 3 pixel. Kemudian padding top-nya ada 5 pixel, padding-nya top 5 pixel dan padding left-nya 200 pixel. Kemudian saya di bawah menu top menu ini saya punya bagian lagi nih, ada 3. Sponsor, kemudian ada konten dengan tulisan teknologi rekayasa perangkat lunak, dan yang sebelah kanan ini menu-menu. Nah, ini ada 3. Nah, ini saya bagi jadi 3. Ada yang namanya section, ada yang namanya nav 1, ada yang namanya nav 2. Nah, untuk yang bagian nav 1 itu saya gunakan untuk yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini. Yang ini nav 1 nih. Nav 1 ini section. Nah, ini nav 2. Nav 2. Ini saya buat nav 2 ID-nya. ID nav 1, ID section, ID nav 2. Nah, ID nav 1 saya buat background-nya berwarna kuning, height-nya 450 pixel, width-nya 150 pixel, float-nya dia mulainya dari kiri, padding-nya 15 pixel, line height-nya 45 pixel. Nah, ini saya buat seperti ini, height-nya 45 pixel, height-nya ketinggiannya adalah 450 pixel, kemudian width-nya 150 pixel. Nah, ini width-nya 150 pixel. 150 pixel. Kemudian sebentar, saya salah buka. Kemudian saya buat section. Nah, section ini yang bagian tengah. Yang bagian tengah ini ID section. Saya tulis width-nya 835 pixel, jadi jarak antara dari sini ke sini itu adalah 835 pixel. Kemudian float-nya mulai dari kiri, padding-nya 25 pixel. Saya buat. Nah, kalau misalkan background-nya tidak mau warna default ya, silakan Bapak Ibu bisa tinggal tambahkan aja background di sini. Background color misalkan warna apa? Misalkan warna green, jangan ya, warna green tidak ada yang atas ya, warna merah misalkan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal rubah aja, mau menggunakan kode atau menggunakan tulisan juga bisa. Misalkan warna merah ya, saya ubah warna merah. Jadi ketika dijalanin, nah ini warna merah nih. Nah ininya warna merah. Misalkan tetap backgroundnya berwarna putih ya, udah saya tinggal ini. Nah kalau misalkan tinggal saya rubah aja, kalau misalkan ininya mau warna putih tinggal saya rubah white gitu ya, atau pakai kode silakan. Nah itu kan belum ada width nih, kalau mau ditambahkan width silakan. Misalkan width height-nya kan misalkan dari atas sampai bawah ya, tinggal disamakan aja height-nya. Height-nya misalkan 450 pixel juga, misalkan biar sama seperti kayak yang di atas misalkan. Ya udah. Berarti 450. Nah, otomatis dia menyamakan nih 450. Tinggal pengaturan padding. Kalau ini kan 15 nih paddingnya, ya udah kita samakan aja 15 misalkan agar sama rata gitu ya. 15. Kalau ini kan nggak rata nih antara ini dengan ini yang tadi tuh, karena paddingnya beda kan, ukurannya beda. Nah, kalau ini kan udah sama nih, paddingnya sama. Paddingnya 15, yang nav 1 15, nav 2 15, yang section juga 15, agar sama ya. 15. Kalau ini beda ya kayak tadi, misalkan ini 15, ini 20. Nah, beda, paddingnya bakal ada kayak jarak gitu ya. Nah, section itu yang bagian ini, Bapak Ibu. Nah, ini bagian ini. Nah, section. Kemudian saya punya ID yang terakhir. Saya balikin lagi lah ya, biar warnanya warna putih ya. Oke, saya balikin lagi. Defaultnya warna putih, kemudian ini nav 2.
Nah, nav 2 itu yang ini, Bapak Ibu. Yang sebelah kanan. Nav 2, kemudian saya buat background color-nya berwarna kuning, yellow, kemudian height-nya 450, width-nya 150, padding-nya 15 pixel misalkan ya. Nah, ini saya dibuat sama kayak nav 1 ya. Nav 1. Nav 2. Sebenarnya kalau misalkan antara ini dengan ini sama, tinggal panggil ID-nya aja sih sebenarnya, nggak perlu menulis 2 kali. Tinggal dipanggil ketika di sininya, di menu ininya nav acuannya misalkan nav 1 ya, yang nggak masalah juga. Karena dia ngacunya sama nilainya, kecuali berbeda, misalkan satu berwarna biru, satu berwarna kuning misalkan ya. Nah, ini kalau isinya berbeda harus dibuat 2, tapi kalau sama cukup 1 sebenarnya. Misalkan ini jangan berwarna kuning ya, berwarna merah misalkan. Biar kita ada pembeda ya. Yang ini warna kuning, yang ini berwarna merah misalkan. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian yang terakhir saya punya kode footer. Bagian footer ID-nya adalah footer, berwarna kayak abu-abu, yang ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian color-nya saya buat tulisannya berwarna hitam. Kemudian posisinya adalah di tengah dengan font size-nya 13 pixel. Ini ukurannya 13 pixel nih. Misalkan ya, contoh. Nah, ketika saya sudah membuat per masing-masing part, header, kemudian nav satunya sudah saya buat juga, kemudian nav 2-nya udah saya buat, sectionnya sudah saya buat, footernya juga udah saya buat, ya. Top menunya udah saya buat. Nah, yang ini menu A titik menu dan A titik menu hover itu gunanya untuk yang atas ini. Jadi ketika user ataupun mouse mengklik menu home, maka akan berwarna seperti ini. Begitu juga dengan about, berita, dan sebagainya. Itu gunakan hover di sini. Hover. Jadi saya punya A titik menu. Nah, isiannya seperti ini. Decoration-nya non, color-nya berwarna putih, kemudian ininya top-nya 5 pixel dan sebagainya. Nah, ketika hover, dia akan berwarna color-nya seperti ini, background-nya orange. Nah, jadi background-nya orange nih ketika saya kunjungi nih, hover. Nah, inilah yang dinamakan hover. Jadi ketika Bapak Ibu mengunjungi situs ya, kemudian ada seperti kayak gini. Nah, ini yang dinamakan hover. Hover. Nah, hover ya, hover. Jadi A menu, kemudian saya buat color-nya berwarna putih, background-nya orange, padding left-nya segini, kemudian right-nya juga sama misalkan. Nah, hover. Nah, ini A titik menu, kemudian A menu hover itu gunanya yang di atas ini ya, Bapak Ibu ya, gunanya itu. Nah, untuk yang di sini. Kemudian saya punya juga A titik menu 1, A titik menu hover. Nah, ini saya buat layout ini untuk yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini. Nah, ini. Jadi kalau A titik menu 1 ini artinya ketika mouse belum mengarah ke sini, dia tampilannya seperti ini. Tag decoration-nya non, kemudian saya gunakan font family-nya Arial. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, namun ketika saya hover, dia akan berwarna color-nya berwarna putih, background-nya seperti ini. Jadi ketika saya kunjungi, nah ini akan tulisannya berwarna putih nih. Kemudian background-nya sesuai dengan kode gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini menu satu hover. Nah, untuk misalkan saya pengennya nggak berwarna putih ya, silakan Bapak Ibu tinggal atur saja background-nya warna apa, color tulisannya seperti apa, silakan. Atau misalkan font family-nya pengen huruf yang lain, style yang lain, silakan. Jadi silakan Bapak Ibu buat dulu stylenya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu buat dulu codingan stylenya seperti ini. Jadi saya punya kode style, kemudian saya coding header-nya seperti ini. Kemudian nav satunya seperti ini. Kemudian nav 2-nya seperti ini. Section-nya seperti ini.
footernya seperti ini, top menunya seperti ini, A menu untuk menu atasnya top menunya seperti ini, A menu hovernya seperti ini, dan menu untuk yang sampingnya seperti ini. Kemudian tutup. Nah, kalau ini diabaikan saja Bapak Ibu. Ini JavaScript ya, JavaScript. Nanti kita diabaikan aja, nggak usah diketik, nggak apa-apa. Ini JavaScript nih. Nanti kita akan pelajari lah JavaScript secara sekilas. Kemudian kalau sudah buat seperti ini, kemudian ditutup head-nya, kemudian kita buat body. Nah, sekarang kita akan memanggil ID yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita panggil div ID header. Tinggal kita panggil aja ID sama dengan header. Nanti dia akan mengacu ke sini. ID yang ini nih. Nah, ngajunya ke sini, kemudian kita tulis nih, apa kontennya? Kontennya misalkan H1 dengan tulisan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Kemudian kita tutup. Jadi header yang atas ini kita gunakan tag H1 misalkan ya. Atau misalkan Bapak Ibu pengen yang lain silakan, kontennya silakan. Mau ganti tulisan misalkan teks berjalan silakan. Ataupun konten yang lain silakan. Nah, setelah itu kita akan membuat atau memanggil ID top menu yang posisi yang ini nih, yang berwarna hijau ini. Nah, ini untuk menampilkan menu-menu. Nah, ini saya tulis misalkan home, about, berita akademik, layanan. Home, about, berita akademik, layanan. Nah, ini saya belum mengacu ke link yang saya buat nih, saya kasih trace saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya link baik internal maupun eksternal ya silakan aja, tinggal dimasukin aja ke sini. Misalkan kalau about saya akses ke Google atau ke Instagram saya misalkan ya, ada nggak Instagram saya? Atau ke Polman Bubble lah misalkan ya, ke detik.com. Misalkan ketika user mengklik berita misalkan ya, berita dia akan ngacu ke web detik.com misalkan. Tinggal tambahkan aja ini, yang crash-nya dihapus, kemudian masukkan linknya. Nah, ketika saya refresh, nah ketika user mengklik berita, nah dia akan ngacu ke detik.com. Nah, ini link eksternal yang kita pelajari sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi link itu ada yang link page-nya secara internal, artinya kita buat kode sendiri, kemudian ketika orang lain mengakses atau menu tersebut, dia akan mengacu ke page tersebut. Atau secara eksternal. Nah, kalau yang ini secara eksternal nih, jadi kayak saya punya situs luar, ketika orang mengklik ini, maka dia akan mengacu ke situs tersebut. Nah, ini secara eksternal. Nah, ini. Tapi misalkan Pak, bagaimana kalau kita buat page secara internal? Ya udah, misalkan kita buat nih di sininya, di page yang baru, namanya misalkan HTML, misalkannya hit. Ini page apa gitu ya, page akses misalkan, akses internal misalkan ya, internal. Saya tutup head-nya, kemudian HTML saya buat body-nya, di title ya Bapak Ibu ya, title ya, head title. Ini title-nya, kemudian saya tutup title-nya. Kemudian ini head-nya, kemudian body-nya, kemudian body-nya saya tutup. Body-nya saya tutup. Kemudian di sini saya tutup HTML-nya. Kemudian tulisannya misalkan panggil page internal, misalkan ya, internal. Filenya saya simpan, saya taruh di folder kuliah pemrograman web minggu ke-8 layout, ke minggu 8 ya. Saya simpan. Nah, saya taruh di sini misalkan nama filenya misalkan coba.html misalkan ya. Ada nggak ya di sini coba ya? Oh, nggak ada. Nah, ini formatnya HTML Bapak Ibu. Nah, ini tinggal tambah coba.html. HTML. Oke, ini udah ke-create. Head-nya udah, title-nya sudah, head-nya udah. Oke. Sekarang ini saya tinggal panggil di sininya ref-nya coba.
.html. Jadi ketika orang mengakses menu berita, dia akan mengacu ke page ini. Coba kita akses ya, Bapak Ibu ya. Kita buka, kita refresh dulu. Nah, ini ketika saya akses ini, dia akan mengacu ke file coba.html. Gitu. Nah, ini saya buat crash di sini kan. Nah, oke. Nah, bagaimana misalkan ketika diklik berita, konten layoutnya sama seperti ini misalkan, cuman yang berbeda bagian tengahnya saja misalkan. Ya udah, tinggal kita copy paste aja program yang ini. Ininya kita copy, kita pastekan. Kemudian kita ubah yang bagian tengah ini. Nah, ini kan if-nya section ya, section ya. Jadi ketika orang ngeklik berita, dia akan mengacu ke file coba.html, kemudian kontennya berubah gitu. Namun layout yang atas, kemudian yang menu, kemudian yang kiri dan kanan dan bawahnya sama misalkan. Ya sudah, kita copy paste aja dari yang layout 1 kita pindahkan ke coba.html, kemudian yang sectionnya kita rubah. Ini loh. Kontennya kita rubah. Nah, ini ya section ya. Nah, sectionnya kita ubah. Misalkan ini yang ininya kita ubah, kita hapus misalkan. Kemudian kita tulis kontennya apa? Misalkan kontennya tulisan H1 misalkan. H1 selamat datang misalkan, datang. Kita tutup ininya H1. Oke. Jadi ketika orang akses berita, ya, dia akan mengacu ke coba.html, di mana tulisannya selamat datang. Layoutnya sama seperti yang pertama. Gitu. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya balikin lagi ke menu ini ya, baik lagi ya ke menu yang ini ya. Layout 1.html ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya udah buat nih menu top menunya. Top menunya, kemudian saya buat menu-menunya. Nah, ini saya mengacu pada kelas. Jadi saya punya kelas di sini menu. Nah, jika menunya tanpa hover, dia akan menampilkan text decoration none, color-nya berwarna putih, kemudian padding top-nya 5 pixel dan sebagainya. Nah, itu saya panggil kelasnya nih. Nah, kemudian saya punya hover di sini. Jadi ketika kursornya ke menu tersebut, color-nya akan berwarna putih, background-nya akan berwarna oranye. Nah, seperti ini. Nah, saya punya kelas di sini. Nah, punya kelas. Mana tadi? Oh, ini. Bukan. Ini. Nah, kalau misalkan ininya kelasnya saya mengacu ke menu 1, maka yang akan diambil yang ini. Coba kita coba ya. Ininya kita ngacunya bukan ke menu misalkan, ke menu 1 misalkan ya. Berarti dia akan mengakses ke menu 1. Yang home aja ya Bapak Ibu ya. Yang ke home mengacu ke menu 1. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, ini sama seperti yang sebelah kanan ini. Jadi kelas dan ID itu tergantung dari yang kita panggil. Kelas yang mana, ID yang mana itu tergantung dari yang kita panggil. Oke, saya lanjut. Ini untuk yang top menu. Jadi ketika saya buat div ID top menu, jangan lupa ditutup nih. Nah, ini menandakan bahwa ini bagian dari top menu gitu. Kemudian saya punya ID nav1. Kemudian isinya adalah ada tulisan sponsor dan ada gambar logo Polman. Tampilannya seperti ini. Jadi di nav1 saya punya tulisan sponsor, link sponsor ya. Kemudian saya punya gambar. Kemudian saya tutup. Nah, ini bagian dari nav1. Kemudian saya punya ID section. Tulisannya seperti ini nih. Saya punya form, saya punya tulisan teknologi rekayasa perangkat lunak. Kemudian saya punya form. Form masukkan nama, ini input tag, program studi. Nah, ini select option nih. Select option, ini button submit yang seperti yang kita pelajari minggu yang lalu ya tentang form ya, tentang form. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang ini diabaikan aja Bapak Ibu. Ini udah menggunakan JavaScript. Nanti kita akan pelajari sekilas lah tentang JavaScript. Ini juga sama, ID yang ini juga diabaikan saja Bapak Ibu. Ini tentang JavaScript. Nanti kita akan pelajari. Kemudian
nav 2 itu yang sebelah kanan. Saya isikan tentang menu program studi dosen mahasiswa informasi. Cuman belum saya link, jadi saya kasih crash di sini. Sama seperti kayak yang di atas nih. Jadi belum saya kasih link, baik link internal maupun eksternal belum ada, jadi saya crash. Nah, ini nav 2. Nah, ada yang terakhir adalah div ID footer. Footer itu yang paling bawah. Yang paling bawah. Nah, itu. Nah, ini. Oke, untuk materi layout silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Nanti video selanjutnya saya akan buat tentang tutorial JavaScript dan PHP sederhana ya. Bagaimana sebuah form bisa dimasukkan ke dalam database. Oke, silakan dicoba dulu Bapak Ibu materinya. Codingannya silakan dicoba. Nah, ini. Silakan dicoba dulu. Oke.